Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Siburian. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Saya dari kelas A, Prodi PGSD. Guru pengampu Ibu Revlina Sinaga, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. 2. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. 3. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. 4. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, baik ataupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. 1. Umur anak. Umur bertambah, fisik matang. Pengalaman dan kebutuhan bertambah, bahasa berkembang. 2. Kondisi lingkungan. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil menunjukkan perbedaan. 3. Kecerdasan anak. Kecerdasan mempengaruhi ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik, dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lainnya. 4. Status sosial ekonomi keluarga. Perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. 5. Kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat, yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. 1. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya. Kemampuan berbahasa berpengaruh kepada kemampuan berpikir. Seseorang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan berakibat sulitnya berkomunikasi. 2. Bersosialisasi berarti melakukan konteks dengan yang lain. Seseorang menyampaikan ide dan gagasannya dengan berbahasa dan menangkap ide dan gagasan orang lain melalui bahasa. Menyampaikan dan mengambil makna ide dan gagasan itu merupakan proses berpikir yang abstrak. Ketidaktepatan, kekaburan persepsi yang diperolehnya. Akibat lebih lanjut adalah bahwa hasil proses berpikir menjadi tidak tepat benar. Ketidaktepatan hasil pemrosesan pikir ini diakibatkan kekurangannya dalam bahasa. Perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. 1. Menurut Chomsky, Wohlford dan kawan-kawan 1984, anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol.
mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. 2. Berpikir dan berbahasa mempunyai korelasi tinggi. Anak dengan IQ tinggi akan berkembang bahasa yang tinggi. Sebaran nilai IQ menggambarkan adanya perbedaan individu anak. Dan dengan demikian, kemampuan mereka dalam bahasa juga bervariasi sesuai dengan variasi kemampuan mereka berpikir. 3. Bahasa berkembang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena kekayaan lingkungan akan merupakan pendukung bagi perkembangan peristilahan yang sebagai besar dicapai dengan proses meniru. Dengan demikian, remaja yang berasal dari lingkungan yang berbeda juga akan berbeda-beda pula kemampuan dan perkembangan bahasanya. Upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam pendidikan. 1. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi berbahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. 2. Pertama, anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini, senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. 3. Kedua, berdasar hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah dipercaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensi tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. 4. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasarkan pada bahasa bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak membentuk pola bahasa masing-masing. Dalam penggunaan model ini, guru harus banyak memberikan rangsangan dan koreksi dalam bentuk diskusi atau komunikasi bebas. Pada itu, sarana perkembangan bahasa seperti buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya hendak disediakan di sekolah maupun di rumah. Baik, terima kasih. Cukup penjelasan saya sampai di sini tentang perkembangan bahasa anak. Terima kasih.